Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Iki Cynthia Mulyadewi. Di video kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Indonesia 3 dengan dosen pengampu yaitu Bapak Nurdiansyah MPD. Selamat menyaksikan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai agresi militer Belanda pertama. Yang pertama yaitu pengertiannya. Operation Product atau yang dikenal di Indonesia dengan nama agresi militer Belanda pertama merupakan operasi militer Belanda di Jawa dan Sumatera terhadap Republik Indonesia. Dilaksanakan mulai tanggal 21 Juli 1947 sampai 5 Agustus 1947. Aksi ini merupakan bagian dari aksi polisionil yang dilakukan oleh Belanda dalam rangka mempertahankan penafsiran Belanda atas perundingan Linggarjati. Dari pandangan Indonesia, operasi ini merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh Belanda dari hasil perundingan Linggarjati. Latar belakang dari agresi militer Belanda pertama. Agresi militer Belanda pertama ini diawali karena perselisihan Indonesia dan Belanda akibat perbedaan pendapat terhadap hasil dari perundingan Linggarjati. Pihak Belanda cenderung menempatkan Indonesia sebagai negara persemakmuran dengan Belanda sebagai negara induknya. Sebaliknya, pihak Indonesia tetap teguh mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dan lepas dari Belanda. Yang kemudian pada tanggal 15 Juli 1947, Van Mook mengeluarkan ultimatum supaya Republik Indonesia menarik mundur pasukannya sejauh 10 km dari garis demarkasi. Namun, pimpinan RI pada saat itu menolak permintaan Belanda ini. Tujuan dalam dilakukannya agresi militer Belanda pertama ini, tujuan utamanya yaitu merebut daerah-daerah perkebunan yang kaya dan daerah yang memiliki sumber daya alam di Indonesia. Tujuan politiknya yaitu mengepung ibu kota Republik Indonesia dan menghapus kedaulatan negara Indonesia. Tujuan ekonominya seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa merebut pusat-pusat sumber daya alam dan bahan-bahan ekspor di Indonesia. Dan tujuan militernya dilakukan agresi ini yaitu menghancurkan Tentara Nasional Indonesia. Yang selanjutnya yaitu kronologi bagaimana agresi militer pertama Belanda ini bisa terjadi. Pada tanggal 20 Juli 1947, Gubernur Jenderal Van Mook mengumumkan di konferensi pers tentang akan dimulainya aksi polisionil Belanda. Selanjutnya, pada tanggal 21 Juli 1947, dimulailah serangan tentara Belanda di daerah-daerah yang dikuasai oleh Indonesia di Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Belanda pada saat itu fokus menyerang daerah-daerah yang menjadi sumber-sumber penghasil perkebunan, tembakau, perkebunan tebu, dan pabrik-pabrik gula. Selain itu, kota-kota mereka juga menyerang kota-kota yang memiliki fasilitas penting seperti pelabuhan serta lapangan udara yang memiliki pertambangan di daerah tersebut. Selanjutnya, pada tanggal 29 Juli 1947, pesawat Dakota Republic dengan simbol palang merah di badan pesawat yang membawa obat-obat dari Singapura, sumbangan palang merah Malaya ditembak oleh Belanda yang mengakibatkan tewasnya Komodor Muda Udara Mas Agustinus Adi Sucipto, Komodor Muda Udara Dr. Abdul Rahman Saleh, dan Perwira Muda Udara Adi Sumarmo Wiryokusumo.
Republik Indonesia kemudian secara resmi mengadukan agresi militer Belanda ini ke PBB karena agresi yang dilakukan oleh Belanda ini dinilai sudah melanggar perjanjian internasional yang dibuat oleh Belanda dan Indonesia, yaitu persetujuan atau perjanjian Linggarjati. Pada tanggal 31 Juli 1947, atas permohonan dari India dan Australia, masalah agresi militer Belanda ini dimasukkan ke dalam agenda rapat Dewan Keamanan PBB, yang kemudian PBB mengeluarkan resolusi nomor 27 tanggal 1 Agustus 1947 yang isinya menyerukan agar konflik bersenjata antara Indonesia dan Belanda ini dihentikan. Pada tanggal 15 Agustus 1947, atas tekanan dari Dewan Keamanan PBB, akhirnya pihak Belanda menyatakan menerima resolusi Dewan Keamanan untuk menghentikan pertempuran dengan Indonesia. Yang kemudian pada tanggal 17 Agustus 1947, pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Belanda menerima resolusi Dewan Keamanan PBB untuk melakukan gencatan senjata. Akhirnya pada tanggal 25 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB membentuk suatu komite yang akan menjadi penengah konflik antara Indonesia dengan Belanda. Komite ini awalnya hanyalah sebagai Komite Jasa Baik untuk Indonesia dan lebih dikenal sebagai Komisi Tiga Negara karena beranggotakan 3 negara, yaitu Australia yang dipilih oleh Indonesia, Belgia yang dipilih oleh Belanda, dan Amerika Serikat yang merupakan pihak yang netral. Australia diwakili oleh Richard C. Kraiby, Belgia diwakili oleh Paul van Gielan, dan Amerika Serikat menunjuk perwakilan yaitu Dr. Frank Graham. Dampak agresi militer ini bagi Indonesia, yang pertama dampak positifnya, perjuangan bangsa Indonesia saat itu memperoleh dukungan dari masyarakat internasional. Setelah perjanjian Linggarjati, Perdana Menteri Sultan Syahrir mengirim sebuah delegasi ke negara-negara Islam di Timur Tengah. Tujuannya agar untuk mendapat dukungan dari negara-negara Arab untuk kemerdekaan Indonesia. Kemudian misi tersebut berhasil, yang menjadikan negara-negara Arab mengunjungi dan menyatakan pengakuan secara de jure atas kedaulatan Indonesia. Mesir tercatat sebagai negara pertama di dunia yang secara langsung menyatakan atau mengakui kemerdekaan Indonesia. Dampak negatifnya dengan adanya agresi militer Belanda pertamanya ini yaitu wilayah kekuasaan Republik Indonesia semakin sempit, stabilitas politik dan pemerintahan semakin terganggu karena adanya pertempuran, dan kekuatan tentara Republik Indonesia semakin terjepit. Dan selanjutnya dampak agresi ini bagi Belanda, dampak positifnya yaitu wilayah kekuasaan Belanda semakin luas karena Belanda berhasil menguasai daerah-daerah penting di Indonesia seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, bagian utara, sebagian Jawa Timur, Madura, dan sebagian Sumatera Timur. Yang kedua, pendudukan atas daerah-daerah baru yang berhasil dikuasai oleh Belanda ini dijadikan pegangan bila nanti perundingan dengan Republik Indonesia. Dengan begitu, Belanda akan memiliki posisi yang lebih menguntungkan karena berhasil menguasai banyak daerah-daerah. Yang selanjutnya, Belanda berhasil memperlemah pemerintah Republik Indonesia dan kekuatan tentara di Republik Indonesia. Dampak negatifnya bagi Belanda yaitu menimbulkan reaksi pertentangan dari dunia internasional
terutama dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan yang kedua, berkurangnya dukungan negara-negara yang sebelumnya menjadi sekutu Belanda, tetapi karena Belanda melakukan pertempuran dengan Indonesia, maka dukungan-dukungan negara tersebut tidak lagi mendukung Belanda. Selanjutnya, dampak agresi ini terhadap respon dunia internasional. Masalah perseteruan Indonesia dan Belanda ini dimasukkan dalam acara sidang Dewan Keamanan PBB pada tanggal 31 Juli 1947. India dan Australia lah yang mengusulkan untuk mengambil tindakan yang tegas agar perdamaian dunia ini tidak terancam. Akhirnya tanggal 1 Agustus 1944 mengeluarkan seruan perhentian tembak-menembak antara Republik Indonesia dan Belanda. Dewan Keamanan PBB juga meminta Ageng Sultan Syahrir berbicara di depan sidang PBB. Kemudian, Dewan Keamanan PBB menawarkan suatu komisi untuk mengenahi konflik antara Indonesia dengan Belanda yang kemudian diberi nama dengan Komisi Tiga Negara atau KTN. Terima kasih. Terima kasih sudah menyaksikan video dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.